Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nashwari Dilia Syafitri dengan NIM 2300512 bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang masyarakat sebagai sistem sosial. Saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Fitri Al-Hudayani dengan NIM 230051117. saya Salsabila Rakos dengan NIM 230015155. Saya Faizal Ahmadani dengan NIM 230051116. Dan saya Rehan Munandra dengan NIM 230050597 yang akan mempresentasikan materi hari ini. Pada materi pertama, yaitu tentang pengertian suatu masyarakat sebagai suatu sistem sosial, akan dijelaskan oleh Salsabila Rakos. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian masyarakat menurut para ahli. Yang pertama yaitu Emil Durkheim. Masyarakat menurut Emil Durkheim ini adalah suatu kenyataan objektif individu yang adalah anggota-anggotanya. Yang kedua dari Karl Marx. Menurut Karl Marx ini masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan sebab adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah belah secara ekonomis. Yang ketiga adalah von Janeningrat. Menurut von Janeningrat ini, masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem istiadat tertentu dari daerah mereka. Yang keempat oleh Max Weber. Oleh Max Weber ini, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Yang kelima atau yang terakhir dari Mayer Polak. Menurut Mayer Polak, masyarakat adalah wadah antar hubungan sosial yang terdiri atas banyak sekali aktivitas secara kelompok serta terdiri lagi atas kelompok yang kecil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Rakos. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik yang akan dijelaskan oleh Fitri Altura. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya kali ini akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem sosial. Menurut Talcott Person, ada 3 karakteristik sistem sosial. Yang pertama, 2 orang atau lebih saling mempengaruhi. Yang kedua, dalam tindakannya, mereka memperhitungkan bagaimana orang lain bertindak. Yang ketiga, kadangkala mereka bertindak bersama-sama untuk mengejar tujuan bersama. Menurut Alvin L. Bertrand, mengemukakan bahwa dalam sistem sosial, antara lain harus terdapat 4 unsur. Yang pertama, 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadi interaksi di antara mereka. Yang ketiga, bertujuan. Yang keempat, memiliki struktur, simbol, dan harapan bersama sebagai dasar pedoman yang akan sedang dilaksanakan. Baik, sekian dari saya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Faiza Ramadhani tentang fungsi sistem sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem sosial, yaitu 1. Fungsi adaptasi. Sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada guna mencapai keseimbangan sistem. 2. Fungsi pencapaian tujuan. Sistem sosial mempunyai tujuan bersama antara individu maupun kelompok dalam sistem sosial. 3. Fungsi integrasi. Kemampuan mengatur dan mensinergikan fungsi-fungsi subsistem di dalamnya akan semakin mengokohkan keberadaan sistem, mencapai keseimbangan sistem sosial dan mencapai tujuan bersama. 4. Fungsi mempertahankan dan memelihara pola keteraturan masyarakat. Pemeliharaan pola yang biasanya berwujud pada sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan individu. Nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dapat memperkuat solidaritas sosial. Hanya itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Rehan Munandra tentang ciri-ciri sistem sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang ciri sistem sosial. Ada 1, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. 2, bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama karena perkumpulannya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Akan timbulnya sistem komunikasi. 3, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 4, manusia merupakan satu sistem hidup bersama karena sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan. Contoh proses sosial dan interaksi sosial.
Satu, Anita bernegosiasi dengan Rita mengenai pembagian kerja agar proses pengerjaannya bisa berjalan lancar dan efektif. Ini merupakan salah satu implementasi kerjasama yang dilakukan antar individu dalam sebuah perusahaan. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Dua, sekelompok Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan yang melarang adanya aktivitas berjalan dengan cara paksa dan pemberian ancaman. Ini merupakan implementasi dari akumulasi bentuk interaksi sosial asosiatif, yakni korsi. Korsi merupakan salah satu bagian dari akumulasi. Akumulasi adalah upaya yang dilakukan guna menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik dalam masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang struktur sistem sosial. Struktur sistem sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, diferensiasi sosial, dan yang kedua, stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan pada anggota masyarakat secara horizontal seperti perbedaan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, agama, dan lainnya. Nah, maksud dari perbedaan secara horizontal ini ialah perbedaan tingkatan dari masyarakat. Jadi di sistem diferensiasi sosial ini kita tidak memandang masyarakat itu dari suku ataupun pekerjaannya, status sosialnya, jadi semua setara. Yang kedua ialah stratifikasi sosial, yaitu pembedaan masyarakat dalam jenis kelas sosial secara bertingkat. Contohnya ada masyarakat yang dikategorikan sebagai kelas sosial tinggi, menengah, bawah. Contohnya seperti seorang pegawai negeri yang berada di kelas sosial tinggi, lalu pedagang di bagian menengah, dan buruh di kelas bawah. Nah, contohnya dalam masyarakat ialah perbedaan gender dalam suatu kelas, yaitu ada perempuan dan laki-laki. Nah, di sini kita memiliki hak yang sama, hak untuk belajar dan menjadi ketua kelas. Ini contoh dari diferensiasi sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses sosial dan interaksi sosial. Menurut ahli sosial Malker, proses sosial diartikan sebagai pola perilaku di mana relasi sosial antara anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Keunikan atau kekhasan tersebut tercipta dari keberagaman yang berkembang di setiap wilayah di dunia. Sehingga proses sosial meliputi interaksi sosial, dan interaksi sosial adalah bagian dari proses sosial itu sendiri. Proses sosial merupakan interaksi sosial melibatkan antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat disampaikan pada kelompok kami tentang materi hari ini. Harapannya semoga teman-teman semua dapat mengerti, memahami, dan semoga bermanfaat atas penyampaian yang sudah kami sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.